Hai, halo semuanya, selamat datang kembali di Rans CT Medical Education Channel. Di video kali ini kita masih membahas tentang soal-soal uji kompetensi perawat Indonesia, khususnya tentang keperawatan jiwa. Baiklah, sebelum memulai video ini, alangkah baiknya kalau kita sama-sama mendukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe, like, dan juga tanda loncengnya. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Soal pertama. Seorang laki-laki usia 32 tahun dirawat di rumah sakit jiwa dengan alasan suka menyendiri di rumah selama 1 minggu. Ada riwayat ibu meninggal 3 bulan yang lalu. Pada saat pengkajian, ditemukan pasien nampak mondar-mandir, tegang, penampilan tidak rapi, pembicaraan cepat, gagap, kadang ketakutan dan sedih. Pertanyaan soal, apakah masalah keperawatan utama kasus tersebut? Pilihan jawaban: A. Risiko menciderai diri dan lingkungan. B. Berduka disfungsional. C. Defisit perawatan diri. D. Perilaku kekerasan. E. Ketidakberdayaan. Kunci jawaban B, rasional B, merupakan respon emosi terhadap kehilangan secara aktual maupun potensial yang diekspresikan secara berlebihan. Baiklah, sekarang silakan teman-teman lihat rasional A, rasional C, rasional D, dan rasional E berikut ini. Soal kedua. Seorang laki-laki usia 17 tahun dibawa ke poli rumah sakit jiwa dengan alasan di rumah gelisah kadang murung. Keluarga mengatakan kejadian ini terjadi 1 minggu yang lalu saat tidak naik ke kelas 2. Pada saat pengkajian, klien mengatakan bahwa teman dan gurunya berpikir bahwa dia bodoh dan tidak berguna. Keluarga mengatakan padahal di sekolah dia aktif dalam kelas dan selalu menjadi juara kelas. Pertanyaan soal, apakah distorsi kognitif yang dialami klien tersebut? Pilihan jawaban: A. Kesimpulan yang berlebihan. B. Eksternal harga diri. C. Overgeneralisasi. D. Membaca pikiran. E. Filter mental. Kunci jawaban C, rasional C, menyimpulkan secara berlebihan atau membesar-besarkan tentang suatu hal kejadian tunggal. Baiklah, sekarang silakan teman-teman lihat rasional A, rasional B, rasional D, dan rasional E berikut ini. Soal ketiga. Seorang perempuan usia 46 tahun dirawat di rumah sakit jiwa dengan alasan selalu menyendiri dan pendiam selama 2 minggu. Pada saat pengkajian, klien mengatakan lebih suka menyendiri dan tidak mau bergaul. Perawat berkata, "Saya akan menemani ibu selama 10 menit. Mungkin ada yang disampaikan kepada saya." Pertanyaan soal, apakah teknik komunikasi yang digunakan perawat tersebut? Pilihan jawaban: A. Menawarkan diri. B. Merefleksikan diri. C. Memfokuskan diri. D. Mengklarifikasi diri. E. Menyatakan observasi. Kunci jawaban A, rasional A, menyediakan diri Anda tanpa respon bersyarat atau respon yang diharapkan. Baiklah, sekarang silakan teman-teman lihat rasional B, rasional C, rasional D, dan rasional E berikut ini.
Soal keempat. Seorang perempuan usia 38 tahun dibawa oleh keluarga ke RSJ karena mengamuk dan marah-marah 3 hari yang lalu. Saat ini masih sering mondar-mandir, marah, ekspresi wajah tegang, dan perilaku tidak bisa diarahkan. Perawat merencanakan untuk mengikat pasien. Pertanyaan soal, apakah tujuan utama tindakan tersebut? Pilihan jawaban: A. Membatasi gerak, B. Membatasi stimulus, C. Mencegah cedera fisik, D. Mengendalikan halusinasi, E. Memberikan kepercayaan diri. Kunci jawaban C. Rasional C merupakan upaya pembatasan mobilitas klien dengan perilaku kekerasan, dengan tujuan utama mencegah klien mencederai diri, orang lain, dan lingkungan. Baiklah, sekarang silakan teman-teman lihat rasional A, rasional B, rasional D, dan rasional E berikut ini. Soal kelima. Seorang laki-laki berusia 28 tahun dirawat di rumah sakit jiwa sejak 3 minggu yang lalu karena mengamuk dan marah karena ditolak bekerja di perusahaan yang didambakan. Saat ini masih sering marah-marah, ekspresi wajah tegang, dan perilaku terkadang tidak bisa diarahkan. Perawat merencanakan tindakan isolasi. Pertanyaan soal, apakah kontraindikasi tindakan tersebut? Pilihan jawaban: A. Pasien dengan penurunan kesadaran, B. Pasien dengan gangguan interaksi, C. Pasien dengan riwayat bunuh diri, D. Pasien dengan halusinasi, E. Pasien dengan waham. Kunci jawaban C. Rasional C, klien dengan riwayat bunuh diri perlu pengawasan ketat, sehingga tidak dibiarkan untuk sendiri seperti saat dilakukan isolasi atau seklusi. Baiklah, sekarang silakan teman-teman lihat rasional A, rasional B, rasional D, dan rasional E berikut ini. Soal ke-6. Seorang perempuan berusia 27 tahun dirawat di ruang perawatan rumah sakit jiwa. Hasil pengkajian, pasien mampu untuk mandi dengan benar, dapat menyisir rambut dengan baik, makan dan minum secara teratur, serta BAB dan BAK di tempat yang benar. Perawat memberikan pujian atas keberhasilan yang telah diraih. Pertanyaan soal, apakah tindakan selanjutnya yang dilakukan oleh perawat pada kasus tersebut? Pilihan jawaban: A. Menyampaikan kepada keluarga tentang kondisi terkini pasien, B. Memasukkan kegiatan dalam jadwal kegiatan harian pasien, C. Nilai perawatan diri pasien telah baik, D. Mempertahankan kondisi pasien, E. Perencanaan pulang pasien. Kunci jawaban C. Rasional C, evaluasi dan reinforcement penting dilakukan saat klien mampu melakukan tugas atau tindakan atau perilaku konstruktif yang telah disepakati. Baiklah, sekarang silakan teman-teman lihat rasional A, rasional B, rasional D, dan rasional E berikut ini. Soal ke-7. Seorang laki-laki berusia 33 tahun dibawa keluarganya ke poli jiwa karena 3 hari terakhir menyendiri dan mengatakan dirinya adalah seorang kepala dirjen di Kementerian Kesehatan.
Penampilan pasien tampak rambut acak-acakan, rambut tidak disisir dan pakaiannya tidak rapi. Perawat lalu melakukan pengkajian dengan mengidentifikasi tanda dan gejala yang dialami oleh pasien. Pertanyaan soal, apakah tindakan selanjutnya yang dilakukan oleh perawat pada kasus tersebut? Pilihan jawaban: A. Masukkan kegiatan yang dipilih dalam jadwal kegiatan harian. B. Diskusikan kebutuhan pasien yang tidak terpenuhi. C. Diskusikan kemampuan yang dimiliki oleh pasien. D. Jelaskan manfaat obat dan cara kerja ke pasien. E. Bantu orientasi realita pasien. Kunci jawaban E. Rasional E. Melatih klien untuk berorientasi terhadap nama, waktu, dan tempat atau lingkungan. Ini merupakan SP1, tindakan pertama yang biasanya dilakukan setelah mengidentifikasi waham. Baiklah, sekarang silakan teman-teman lihat rasional A, rasional B, rasional C, dan rasional D berikut ini. Soal ke-8. Seorang perempuan usia 38 tahun dirawat di rumah sakit jiwa dengan bicara kacau dan tidak jelas. Dari hasil wawancara, pasien sering pusing dan mengeluh sakit kepala. Tidurnya sering terbangun pada malam hari, lupa terhadap peristiwa yang baru terjadi. Rencana akan diberikan pengobatan medis. Perawat melaksanakan perannya dengan memberikan argumentasi kepada dokter untuk tidak memberikan tindakan medis yang akan merugikan pasiennya. Pertanyaan soal, apakah peran perawat pada kasus tersebut? Pilihan jawaban: A. Peneliti, B. Pendidik, C. Pembela, D. Pengelola, E. Konsultan. Kunci jawaban C. Rasional C. Melindungi dan mempertahankan hak-hak klien. Baiklah, sekarang silakan teman-teman lihat rasional A, rasional B, rasional D, dan rasional E berikut ini. Soal ke-9. Seorang laki-laki berusia 35 tahun dibawa keluarganya ke puskesmas. Menurut keluarganya, pasien susah tidur, kadang tersenyum sendiri dan pendiam sekali. Pada saat pengkajian, keluarga mengatakan kalau pasien malas keluar rumah, karena kadang diejek dan lingkungan sekitar tidak mendukung. Perawat mengadakan perencanaan, kerjasama, perubahan yang sistematis dan terarah sesuai dengan metode pemberian pelayanan keperawatan yang ada di puskesmas dan masyarakat. Pertanyaan soal, apakah peran perawat pada kasus tersebut? Pilihan jawaban: A. Pemberi asuhan, B. Pembaharu, C. Konsultan, D. Pendidik, E. Pembela. Kunci jawaban B. Rasional B. Mengadakan perencanaan, kerjasama, perubahan yang sistematis dan terarah sesuai dengan metode pemberian pelayanan keperawatan. Baiklah, sekarang silakan teman-teman lihat rasional A, rasional C, rasional D, dan rasional E berikut ini. Soal ke-10. Seorang perempuan usia 29 tahun masuk rumah sakit jiwa diantar oleh keluarganya karena menyendiri dalam kamar sejak 1 minggu yang lalu. Ketika perawat melakukan wawancara, didapatkan perilaku pasien tidak berespon walaupun sudah diberikan stimulus atau rangsangan yang kuat. Perawat berencana melakukan tindakan mandiri keperawatan. Pertanyaan soal, apakah fungsi perawat pada kasus tersebut? Pilihan jawaban: A. Interdependen,
B. Independen, C. Dependen, D. Advokasi, E. Edukator. Kunci jawaban B, rasional B, merupakan fungsi mandiri yang tidak tergantung pada tenaga kesehatan lain, termasuk dalam pengambilan keputusan. Baiklah, sekarang silakan teman-teman lihat rasional A, rasional C, rasional D, dan rasional E berikut ini. Soal ke-11. Seorang pasien perempuan usia 16 tahun sudah 1 minggu dirawat di rumah sakit jiwa karena sulit diajak komunikasi, diam, dan tidak melakukan kegiatan apapun berhari-hari. Hal ini terjadi setelah gagal dalam lomba menari. Saat ini, pasien merasa tidak berdaya, tidak mampu melakukan apa-apa. Bodoh tidak seperti kakaknya, seperti yang selalu orang tuanya bilang. Pertanyaan soal: apa intervensi utama pada kasus tersebut? Pilihan jawaban: A. Menggali kemampuan dan aspek positif pasien, B. Memberikan tips cara meningkatkan harga diri, C. Mengikut sertakan dalam kegiatan kelompok, D. Melatih berkenalan dengan orang lain, E. Membuat jadwal kegiatan sehari-hari. Kunci jawaban A, rasional A, dilakukan untuk meningkatkan harga diri klien dengan melatih kemampuan positif yang masih dimiliki. Baiklah, sekarang silakan teman-teman lihat rasional B, rasional C, rasional D, dan rasional E berikut ini. Soal ke-12. Seorang lansia usia 70 tahun sering lupa dengan petugas yang sering mengunjunginya, lupa hari, jam, dan tanggal. Kalau ditanya tentang dirinya, yang diingat hanya saat usianya 30 tahun. Kadang-kadang marah dengan petugas. Pertanyaan soal: apakah masalah keperawatan pada kasus tersebut? Pilihan jawaban: A. Gangguan proses pikir, B. Perilaku kekerasan, C. Gangguan waham, D. Orientasi realita, E. Risiko jatuh. Kunci jawaban A, rasional A, gangguan pada proses berpikir yang meliputi proses pertimbangan atau judgment, pemahaman comprehension, ingatan serta penalaran atau reasoning. Baiklah, sekarang silakan teman-teman lihat rasional B, rasional C, rasional D, dan rasional E berikut ini. Baiklah teman-teman semuanya, terima kasih buat kamu yang sudah menyaksikan video ini. Buat kamu yang suka dengan video ini, jangan lupa untuk menontonnya berkali-kali biar paham. Dan juga buat kamu yang suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan juga tanda loncengnya. Biar kalau ada video terbaru dari saya, kamulah orang pertama yang akan mengetahuinya. Sampai jumpa di video selanjutnya.